Medio. Tinggal nama saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Dunia menyimpan misteri yang tak henti-hentinya membuat kita geleng-geleng kepala. Selamat datang di Ganjal, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Emang bener ya kata pepatah, kalau udah niat pasti ada jalan. Seperti apa yang dilakukan sama tokoh kita yang satu ini. Bayangin aja, ada orang yang berhasil mencuri bus segede gaban dari pangkalannya hanya dengan modal ngomong doang, sendiri pula. Nggak pakai kolaborasi sama siapa-siapa. Bahkan busnya dibawa muter keliling-keliling. Kok bisa? Jadi begini ceritanya. Pada hari Rabu 26 Juli 2017, sekitar jam 2 pagi buta, seorang manajer lapangan di pangkalan bus Cijantung, Jakarta Timur, namanya Daryono, tiba di kantornya dengan mata yang masih 5 watt. Sambil membuat kopi, pria itu juga mengawasi proses persiapan anak buahnya. Sayangnya, suasana damai dan tentram itu harus terhenti. Pak, gawat, ada bus kita yang hilang. Hah? Gimana ceritanya? Mohon maaf Pak, saya teledor. Nggak nyangka juga saya kalau sampai begini. Aduh, panik saya Pak. Mohon maaf Pak. Ya udah, tenang. Coba kamu ceritain dari awal. Jadi begini Pak, saya itu sebenarnya lihat bus yang hilang hari ini. Dia dibawa sama supir kita, Pak Sentot, kemarin siang. Saya sempat nyetop bis itu di gerbang keluar. Ya terus seperti biasa, saya minta surat perintah jalannya. Terus dikasih? Enggak Pak. Loh kok? Iya Pak, soalnya dia bilang gini. Waduh, nanti aja lah. Ini saya lagi buru-buru. Loh kok kamu bolehin? Dia bilang buru-buru mau jemput anak sekolah. Terus kamu iyain? Kan kasihan anak sekolahnya kalau disuruh nunggu Pak. Ya kamu pikir kita ini bus sekolah? Aduh, gimana sih? Gak habis pikir saya. Sama Pak Daryono, kita juga gak habis pikir sama alasan Pak Sentot itu. Udah gitu, kejadian berikutnya benar-benar di luar nalar. Pak, ini kita dapat update dari kepolisian. Bus kita lewat tol Cipali. Waduh, ini berarti udah keluar kota dong. Iya Pak, ini saya lagi ngomong sama petugas tol yang lihat. Halo? Halo, iya Pak Daryono. Saya lihat busnya Pak, swear. Tadi baru aja lewat beberapa menit yang lalu. Dia sama siapa Pak? Wah, kurang tahu saya. Saya nggak ngintip di dalam busnya. Jangan-jangan kong kali kong sama komplotan curanmor. Di bus kita ada CCTV-nya kan? Ada Pak. Udah nggak ada. Hah? Iya, udah nggak ada. Sama saya CCTV-nya. Jadi tadi dia nggak bisa bayar tol. CCTV busnya udah dikasih ke saya buat jaminan. Terus kamu iyain? Awalnya saya sempat nggak mau. Tapi yang bawa bus bilang, CCTV sama biaya masuk tol jauh lebih mahal CCTV loh Pak. Kalau saya bayar pakai ini, pasti bos Bapak senang. Ya udah deh, karena otak bisnis saya jalan, jadi saya iyain. Aduh. Nah loh, tingkah laku Pak Sentot ternyata belum selesai. Kali ini, perusahaan bus tempat Pak Daryono itu mendapatkan laporan dari pangkalan bensin di Pekalongan. Halo, Pak Presiden? Ini saya sedang berbicara dengan Pak Presiden ya? Hah? Bukan, saya Daryono. Saya dapat laporan kalau bus kami sempat mengisi bensin di SPBU. Bapak, siapanya Presiden? Bukan siapa-siapa. Ini tadi Pak Sentot bilang, busnya nggak perlu bayar karena busnya jalan atas perintah Presiden. Tugas negara. Aduh, bukan. Tuh kan, ketipu deh saya. Bener kata ibu saya, jangan gampang percaya sama omongan orang. Iya bener Mbak, apalagi kalau orangnya sok-sokan berkuasa di jalan, terus bawa-bawa nama aparat lagi. Aduh, kayak gitu tuh yang bikin kesel. Sorry, balik lagi ke Pak Sentot. Maaf. Sementara itu, di tol Cipali, 2 orang petugas Satlantas Polres Pekalongan melihat penampakan yang tidak biasa. Lihat deh, itu ngapain bus kota di tol? Lapor kami melihat bus kota yang dilaporkan hilang tadi pagi. Bus kini sedang dalam pengejaran. Ini dia kayaknya mau keluar exit Brebes. Loh. Kok puter balik?
Bus yang dibawa Pak Sentot tertabrak truk ketika mau putar balik. Bus pun tertahan. Petualangan Pak Sentot selesai. Tapi keanehan masih berlanjut. Jadi kenapa Pak Sentot membawa kabur bus ini? Jadi gini Pak, saya lagi jalan-jalan di Harmoni. Lalu saya lihat ada rame-rame drum band polisi di tengah jalan. Rame banget. Tiba-tiba saya dapat bisikan. Saya disuruh ke kantor Cijantung, ambil bus, terus jemput anak sekolah. Hah? Suara dari mana? Apakah itu suara gaib? Ternyata setelah diperiksa psikiater, Pak Sentot didiagnosis gangguan jiwa. Belajar dari kasus ini, kesehatan jiwa tak boleh dipandang sebelah mata. Perlu ada pemeriksaan rutin oleh perusahaan, apalagi jika ini menyangkut profesi yang melayani orang banyak. Sampai jumpa di Ganjal berikutnya untuk kisah-kisah ganjil dan janggal yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.